DPR mengesahkan 3 RUU pembentukan provinsi baru di Papua menjadi undang-undang dalam rapat paripurna kemarin. 3 provinsi itu adalah Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Ketua DPR Puan Maharani menegaskan bahwa penambahan wilayah ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat dan DPR. Puan mengklaim fokus pemekaran daerah adalah untuk kesejahteraan rakyat, khususnya warga asli Papua. Kami berharap bahwa pemerataan terkait dengan pembangunan infrastruktur dan ekonomi kemudian bisa dilaksanakan secara berkeadilan dalam melaksanakan semua hal yang terkait dengan kesejahteraan rakyat yang ada di Papua. Bupati Puncak Papua Willem Wandik menyebut pemekaran ini menjadi modal utama untuk membuka lapangan kerja baru. Diharapkan pemekaran ini dapat menyerap 80% pekerja dari orang asli Papua. Mudah-mudahan dengan adanya daerah ini cepat maju dan daerah ini akan cepat jalan dan juga rentang kendali pemerintahan, komunikasi juga semua bisa berjalan. Dan juga ada siapkan lapangan kerja sehingga orang Papua bisa mendapatkan. Kami sudah mendengar bahwa hasil dari ini juga ada sepakati bahwa ada 80% untuk orang Papua, 20% untuk orang Papua. Itu CPNS ada penerimaan dan juga akan berkembang ke investasi lain, ekonomi lain lagi. Sebelumnya, sejumlah warga berunjuk rasa dari eks-Pasar Swadaya Timika menuju kantor DPRD Mimika, Papua, saat putusan penentuan ibu kota provinsi Papua Tengah. Warga meminta kepada DPR RI untuk menetapkan Timika sebagai ibu kota provinsi Papua Tengah. Menurut warga, Timika sangat layak menjadi ibu kota provinsi Papua Tengah. Dapur video ini harus semestinya pemerintah pusat melalui Komisi 2 DPR RI, terutama secara khusus panja DPR RI yang diketuai oleh Komarudin Watubun. Jangan beliau memperkosa perjuangan masyarakat yang sangat murni ini. Betul! 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 Sebanyak 885 personil TNI dan Polri disiagakan untuk mengamankan pengumuman penetapan daerah otonomi baru Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Selatan, dan Provinsi Papua Pegunungan. Khusus di Timika, ratusan personel ini ditempatkan di sejumlah titik pengamanan. Pengamanan dilakukan karena saat pengumuman sejumlah warga berunjuk rasa menghendaki Timika jadi ibu kota Provinsi Papua Tengah. Kemudian ada titik-titik juga yang kita plotting personil. Sekali lagi tujuan kita hanya untuk tetap memelihara situasi di Kabupaten Mimika ini tetap aman dan kondusif. Jika dihitung mundur, pembahasan soal pembentukan 3 provinsi baru di Papua ini dilakukan cukup cepat. DPR hanya butuh 2,5 bulan untuk membuat 3 provinsi baru di Papua. Tim Liputan Kompas TV. Rencana pemekaran 3 provinsi baru di Papua ini bergulir sejak 2021 dan memicu kritik dari pegiat HAM maupun perwakilan masyarakat adat. Bagaimana memastikan penambahan provinsi di Bumi Cendrawasih ini benar-benar untuk kepentingan masyarakat Papua? Saat ini sudah bergabung melalui sambungan telepon Wakil Ketua Majelis Rakyat Papua Yul Mulaid serta Wakil Ketua Komisi 2 DPR Saan Mustafa. Selamat malam Pak Yul, selamat malam Pak Saan. Selamat malam Mbak Sofi. Oke, saya ke Pak Yul terlebih dahulu. Pak Yul, selamat malam. Apa tanggapan Anda dengan disahkannya pemekaran 3 provinsi baru di Papua ini? Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak Yul. Iya, terima kasih. Ya, ini MRP sendiri sampai dengan saat ini masih melakukan upaya judicial review melalui Mahkamah Konstitusi. Iya. Oke. Berkaitan dengan pengesahan atas 3 daerah otonomi baru di tanah Papua. Baik, artinya masyarakat Majelis Rakyat Papua tidak setuju dengan pemekaran ini. Posisinya kita ini sedang menguji Undang-Undang Otsus perubahan, Undang-Undang Otsus nomor 2. Kita sedang menguji. Jadi harapannya sebenarnya adalah DPR juga adalah merupakan pihak termohon, maka ya mestinya sembari menunggu putusan MK begitu harapannya ketika itu.
Baik, Pak Il begini, DPR mengklaim bahwa penambahan provinsi baru ini, pemekaran 3 provinsi baru ini adalah untuk kesejahteraan masyarakat Papua. Anda percaya nggak, Pak? Iya, saya pikir ya itu kita percayalah, memang tujuannya benar, tapi kan perangkat hukumnya ini kan harus melalui aspirasi gitu. Oke, apakah Pak Il mau bilang bahwa pemekaran ini bukan atas aspirasi masyarakat Papua? Ya, kalau normatifnya sesuai dengan pasal 77 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2021 ya, tahun 2001 adalah usul perubahan atas undang-undang ini dapat diajukan oleh rakyat Provinsi Papua melalui MRP dan DPRP kepada DPR atau pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, atau posisi pemerintah di sini adalah pembuat undang-undangnya gitu. Tapi aspirasi itu prosedurnya harus melalui aspirasi, MRP, dan ada usulan dari rakyat secara formal. Baik, Pak Saan, saya beralih ke Anda, Pak Saan. Jadi kalau saat ini Majelis Rakyat Papua sendiri sedang mengajukan uji materi undang-undang tentang otonomi khusus Papua ke MK, kenapa DPR sudah mensahkan pemekaran ini? Atas aspirasi siapa ini sebenarnya, Pak Saan? Ya, pertama gini ya, misalnya terkait Papua Selatan. Usulan pemekaran Papua Selatan itu kan sejak 2002. Udah 20 tahun mereka memperjuangkan agar Papua Selatan itu menjadi provinsi, kan itu, menjadi provinsi Papua Selatan. Jadi perjuangan mereka cukup panjang. Dan ketika kami ke Merauke ya, terkait dengan menyerap aspirasi dari kelompok dan pemerintah daerah yang ada di Papua Selatan, apakah dari Merauke bupatinya, kelompok adatnya, juga dari Asmat, MAPI, Bopon Gikul, mereka kumpul semua, dan mereka memang sangat antusias masyarakatnya semua terkait dengan soal provinsi Papua Selatan ini. Jadi apa yang mereka perjuangkan itu mereka dapatkan. Bahkan dalam bahasa mereka udah selamat datang Papua Selatan kan. Jadi itu luar biasa kan. Oke. Nah setelah itu kita juga artinya gini, terkait dengan pemekaran provinsi Papua itu tetap bahwa DPR juga mendengar semua masukan. Bahwa misalnya MRP ada uji materi, ya itu kan sambil jalan saja. Jadi uji materi terhadap Undang-Undang Otsus ya, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021 itu nggak ada masalah kan. Saya itu ya jalan aja kan. Tapi kita pun menjalankan amanat dari Undang-Undang Otsus. Jadi apa yang dilakukan itu bagian dari melaksanakan amanat Undang-Undang Otsus. Pak Saan, sebentar, nanti soal Otsus ini akan saya tanyakan lagi kepada Pak Yul, tapi tadi Anda sudah menyampaikan kalau masyarakat Papua Selatan secara umum setuju dengan pemekaran ini. Tapi bagaimana dengan Tengah dan Pegunungan? Apakah betul aspirasinya sama sebenarnya dengan Papua Selatan? Kita dialog terbuka ya di Jayapura. Kepala daerah dari Papua Tengah maupun Papua Gunungan, terus juga kepala adat itu ada, diundang semua, bahkan juga ada MRP dari wilayah-wilayah mereka. Secara umum tidak ada masalah ketika dialog. Yang ada masalah kan terkait dengan soal ibu kota saja. Misalnya di Papua Tengah ada yang menginginkan dua kabupaten menginginkan di Mimika. 6 dari 8 yang ada di Papua Tengah ingin di Nabire kan itu. Nah, kami dengar semua, kami sudah upayakan untuk mereka berunding dan sebagainya. Nah, tapi kita juga punya pertimbangan kenapa misalnya di Nabire. Karena dari sisi letak geografis, juga percepatan dan pemerataan pembangunan. Mimika kan sudah kota jadi, sudah kota internasional bahkan. Nah, kalau kita ingin mempercepat, apalagi di situ ada 6 daerah yang menginginkan di Nabire, maka ya kalau dari sisi substansi maupun juga dalam kepentingan percepatan dan pemerataan pembangunan,
kita melihat Nakire yang paling pas. Oke. Pak Yul, saya minta tanggapan Anda. Ada dua hal yang bisa Anda tanggapi. Yang pertama, menurut Pak Saan sebenarnya secara umum aspirasi DPR sama sudah dengan aspirasi masyarakat yang memang ingin ada pemekaran provinsi. Yang kedua, kalaupun ada gugatan judicial review di MK mengenai Undang-Undang Otsus, bisa berjalan beriringan. Apa tanggapan Anda, Pak Yul? Iya, baik. Yang pertama aspirasi yang apa yang disampaikan oleh Pak Saan Mustafa tadi, kita kalau merujuk pada Undang-Undang Otsus pasal 77, ya ini Pak Saan berbicara ini kan konteksnya setelah perubahan. Amanat Undang-Undang Otsus setelah perubahan pasal 76 yang kemudian dirubah menjadi dua pendekatan, bisa oleh pemerintah pusat secara langsung tanpa memperhatikan aspirasi, lalu kemudian usul dari bawah, dari rakyat. Itu yang pertama, ya. Kemudian disampaikan Pak Saan bahwa ada aspirasi dari masyarakat Papua Selatan dan sebagainya. Kita bicaranya ini kan adalah konteks undang-undang begitu. Amanat Undang-Undang Otsus pasal 77 itu kan usul perubahan itu harus melalui MRP gitu. Iya. Oke. Tidak jadi saya pikir begini, DPR juga mestinya memperhatikan proses judicial review yang sedang berjalan. Baik, Pak Saan, tanggapan Anda ini harusnya lewat MRP, Pak Saan? Ya kan ada dua pendekatan dari sisi inisiatif pembuat undang-undang ya. Dan kita ketika misalnya berinisiatif apakah itu pemerintah maupun dari DPR, kita juga tadi menyerap. Misalnya gini, sebelum kita berangkat ke Papua, dari pemerintah provinsi, DPRP, ya, MRP kita undang ke DPR dan kita dengar apa dari mereka terkait dengan persoalan-persoalan yang mereka sampaikan dan keberatan-keberatan. Ini prosesnya cuma 2 bulan loh Pak. Apakah memadai waktu 2 bulan itu untuk menampung aspirasi yang memadai? Bukan 2 bulan loh ya. Sejak Undang-Undang Otsus itu disahkan, proses itu kan terus berjalan. Bahkan ketika pemerintah juga menginginkan terkait dengan proses pemekaran di Papua, itu kan proses untuk melakukan berbagai pendekatan, penyerapan aspirasi, itu kan semua juga dilakukan. Okay. Jadi dari sisi proses dan prosedur, kita juga kita tempuh, kita lakukan ya. Baik. Nah yang kedua, misalnya terkait dengan tadi yang mau disampaikan, terkait dengan Pak di Puncak ya, kita juga di undang-undang itu kan menerapkan politik afirmatif ya, politik afirmatif tentang roadmap terkait dengan 80% pengisian untuk orang asli Papua, WAFE kan gitu ya. Nah kita menggunakan politik alternatif untuk memproteksi mereka kan gitu. Baik. Bahkan terkait dengan penentuan CPNS aja, kita maksimal usianya kita naikkan, yang harusnya batas maksimal 35 jadi 48. Oke. Itu bentuk dari ini kita semua gitu loh. Pak Yul, terakhir, kalau dari Pak Yul sendiri, setelah DPR mensahkan pemekaran 3 provinsi ini, apa yang akan dilakukan MRP? Apakah akan ada bentuk-bentuk misalnya perlawanan hukum atau apa? Iya, kita MRP posisi sampai hari ini kan kita masih menunggu putusan MK. Ya. MK belum ada, artinya masih menunggu putusan MK yang bersifatnya berkekuatan hukum tetap. Gitu. Yang spesifik soal pemekaran ini? Soal karena ini yang kita yang kita uji material antara lain adalah perubahan pasal 76 yang berkaitan dengan pemekaran yang 2 pendekatan tadi yang disampaikan oleh Pak Saan tadi. Baik, gitu. Jadi artinya MRP akan menunggu hasil dari judicial review di MK untuk kemudian meresponsnya sekaligus dengan respons terhadap pemekaran provinsi ini, betul ya?
Iya, kita masih menunggu putusan Baik. MK. Baik, kami nantikan perkembangannya. Terima kasih Pak Yul, terima kasih Pak Saan sudah Ya. bergabung di Sapa Indonesia malam hari ini. Sama-sama. Sehat terus ya. Pak Yul, Terima kasih. Pak Yul, Ya. makasih. Ya, terima kasih. Selamat. Ya.